Selamat sore guys. Eh ini bukan tutorial tapi mungkin eh, sedikit usaha gimana caranya biar kita kalau kredit di HCI itu mungkin bisa ACC ya. Nah, kondisinya sekarang kan baru baru kurang baik ya. Ada virus corona dan pastinya tempat-tempat kredit juga banyak melakukan apa ya, sedikit lebih ketat lah masalah hal administrasi bagi orang-orang yang ingin kredit, apalagi untuk handphone ini kan ibaratnya bukan kebutuhan primer ya, tapi dia kebutuhan sekunder. Maka kemungkinan dan banyaknya di tempat kita yang sering pelanggan order menggunakan menggunakan kredit ini sering gagal. Nah ini saya juga bingung kenapa kalau bisa kayak gini. Biasanya sih pengajuan kredit menggunakan HCI itu gampang-gampang aja, nggak sebegitu susah gitu. Yang penting orang itu umurnya 21 tahun dan dia sudah berpenghasilan dan dia tidak ada masalah untuk kredit. Dan ini pernah mengalami ini wawancara ke pelanggan ya, pelanggan itu sudah 3 kali dan sudah lunas dan selalu tertib, tapi waktu pengajuan kemarin itu gagal. Dan untuk yang terbaru, DP yang terbaru itu aku mau info, ini DP terbaru yang dari HCI itu 3.749.000 20%, dan yang 3.750.000 udah 35%. Dulu 5 juta baru menggunakan 30%, sekarang udah ada perubahan ini dari HCI. Tapi saya menggunakan ini selalu gagal. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang pengen kredit, ada sedikit perubahan. Ini bukan bukan dari HCI ya, tapi usulan dari saya, atau bukan usulan ya. Mungkin cara ini akan lebih jitu kalau kalian pengen kredit. Nah, gitu. Pertama yang perlu kalian tahuin, eh, selama 1 sampai 3 bulan ini, atau saat kalian pengen kredit sekarang 3 bulan ke belakang, itu paling lama ya. Kalian tuh udah pengajuan kredit yang sama belum? Misalkan kalian belanja Oppo A5 gitu, Oppo A5 di toko Madun gitu. Terus kemarin atau minggu yang lalu gitu, pengajuan pengajuan apa namanya? Kredit ACC enggak gitu. Ternyata enggak ACC ya. Kalian bisa, kalau seumpama kalian udah melakukan kayak gitu, udah nyoba pengajuan kredit di toko lain, kemungkinan di toko yang sebelahnya, walaupun jaraknya 5 kilo atau 10 kilo, kalian nggak bakalan ACC, karena di situ nanti pakai akun kalian sendiri, pakai nomor telepon KTP kalian sendiri, dan itu nanti kalian bisa cek di SMS atau email atau akun HCI kalian kapan kalian akan mendapatkan informasi kalian bisa pengajuan kredit lagi. Nah, pertama itu, Pak, kalian kita mastiin barang, kalau saya sendiri yang mau kredit, saya mastiin bahwa saya belum belum pengajuan. Atau kalau memang udah, ya udah, kita memang nggak bisa lagi gitu, dalam waktu minggu-minggu ini kita nggak bisa lagi karena seminggu sebelumnya udah gagal. Kemudian kedua, kalau semama kita ini sudah melakukan angsuran, sudah melakukan kredit menggunakan HCI, terus angsurannya tertib nggak? Misalkan angsurannya tanggal 5 ya, kita bayarnya selalu tanggal 5 tertib gitu, nggak ada yang bolong. Mungkin kadang ada orang yang punya uang tapi lupa. Kalau lupa kan kita nggak tahu, notifikasi di handphone kan belum tentu kita baca juga, dan kita lupa gitu. Misalnya kita sibuk atau apa, uangnya ada tapi kita lupa buat bayar angsuran. Nah, itu juga salah satunya bisa bikin eh, gagal kayak gitu. Nah, ini eh, perlu di perlu diketahui bahwa kita waktu mau kredit kira-kira eh, ada nggak yang kemarin-kemarin utang, utang bukan, maksudnya yang kredit itu ada yang lupa gitu. Kalau semua mau kayak gitu, itu juga salah satunya bikin kalian gagal waktu pengajuan HCI. Nah, kalau semua tertib ya alhamdulillah lebih bagus deh. Itu akan lebih mudah. Akan pengajuan itu mempermudah pengajuan kredit berikutnya. Terus, nah ini untuk DP, kalau yang bawaan awal kan di bawah 3.749.000 itu kan 20%. Ini kalian coba naikin gitu, jangan jangan bawaannya gitu. Coba kalian naikin, misalnya ini contoh ya, ini contoh, misalkan
kalian utang misalkan harganya 2 juta gitu, kalian coba DP-nya 35%, kalau atau 50%, atau DP-nya 1 juta gitu, misalkan 2 juta ya, uangnya 2 juta, kalian DP-nya itu kalau bisa 50% itu bagus sih menurutku. 50%, misalkan 2 juta ya, itu 50% lebih bagus. Tapi ya kalian coba 35% ya. Kadang memang kalau orang utang itu kan belum tentu uangnya ada segitu ya. Tapi ini kan gimana caranya bisa goal untuk kredit ya kan. Kalau seumpama utangnya ini 2 juta, kalau yang dicontoh ini 35% ya. 35% berarti berapa tuh? 100 ya. Kok ininya nggak muncul persennya? Berarti kurang lebih 700.000, 35%. Terus tambah adminnya 199. Ini yang punya kita, ini yang cicilan 0% ya, tanpa bunga ya ini. Jadi uang muka kalian 899. Tapi saran saya sih kalau seumpama kalian pengen goal untuk kredit, itu lebih banyak DP-nya, misalkan 50% juga bagus, 50%. Terus kemudian kalau kalian mau kredit HCI itu kita saranin pakai handphone sendiri nih, jangan pakai handphonenya. Ya memang sih kalian tujuannya kredit kan pengen punya handphone ya, tapi atau mungkin handphonenya rusak atau apa, tapi memang eh, lebih banyak yang ACC itu menggunakan handphone sendiri. Ya saya nggak ngajarin yang nggak bagus ya, tapi mungkin punya bapaknya. Saya nggak ngajarin yang nggak benar, tapi kalau bisa handphone kalian sendiri. Jadi kredit handphone di HCI itu ya kalian memang sudah punya handphone untuk akses, tapi nggak salah juga kalau kalian nggak punya handphone, atau handphone kalian bukan nggak punya handphone sih, saya ralat ya, kalian bukannya nggak punya handphone, tapi handphone kalian trouble, atau mungkin handphone kalian nggak kuat untuk install aplikasi, kalian boleh minjem handphone toko tersebut untuk ini doang. Nanti kalau udah selesai balik ke handphone yang kalau semua di ACC, handphone barunya diinstal itu. Terus kemudian pada saat ngisi ngisi penghasilan, kalian kan ada ngisi penghasilan nih, penghasilan kalian berapa, terus kalian punya utang di bank itu berapa, itu kan kalian harus isi tuh. Jangan ini, kalau bisa ya apa adanya aja. Misalkan gaji kalian 10 juta, terus kalian punya angsuran rumah eh, kurang 50 juta, apa kurang kurang 2 juta atau berapa gitu, ya ditulis apa adanya, karena itu nanti akan dicek sama mereka kayaknya. Nah, di bawahnya itu setelah kalian ngisi gaji, kalian di situ ada namanya untuk verifikasi e-commerce. Nah, verifikasi e-commerce ini akan mempermudah kalian juga di ACC nih. Kalau kalian punya internet banking, ya login aja, karena itu kan akun kalian sendiri. Akun kalian sendiri ya, kalian login aja internet banking atau akun Shopee atau akun Grab. Itu yang saya ketahuin akan mempermudah ACC nih, akan mempermudah ACC. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus dokumen. Nah, dokumen tuh biasanya orang-orang tuh bawa cuman KTP sama misalkan BPJS. Nah, saran saya yang nanti waktu di input itu tiga dokumen. Misalkan contoh bawa KTP, bawa SIM sama bawa NPWP, atau KTP, SIM atau bawa BPJS, tiga itu ya. Minimal tiga, jangan cuma dua. Kalau cuma dua ya udah, itu yang tiga aja gagal, apalagi cuma dua kayak gitu. Nah, itu saran saya kayak gitu. Jadi jangan tanya kalau dua ACC enggak, ya udah kalian bisa mikir sendiri ACC apa enggak. Ini berdasarkan pengalaman, sudah beberapa hari kita nyobain untuk teman-teman yang pada mau kredit dengan cara yang lama, dengan DP yang standar bawaan dari home kredit itu gagal. Nah, ini solusi buat teman-teman semua yang mau kredit, mudah-mudahan bisa goal kayak gitu. Pertama kalian memastikan bahwa kalian memang belum pernah mengajukan dimanapun. Kalau kalian udah mengajukan dan gagal, kalian nggak bakalan bisa nyoba di toko manapun lagi di dalam waktu bulan yang sama. Dalam waktu bulan yang sama ya, apalagi hari yang sama, apalagi jam yang cuma beda 2 jam. Kalian di toko A kredit gagal, pindah jarak sekilo di toko B, kalian cuma buang-buang waktu, capek, cuman foto, dan seharian tuh bakalan kalian cuman ngurusin itu doang, dan dijamin gagal, nggak bakalan berhasil karena akun kalian udah kecatat gitu. Terus kalian tuh waktu udah nyoba dulu pernah misalkan sudah CI, kalian tertib nggak gitu. Diusahakan kalau utang tertib ya guys, jangan sampai nggak tertib, itu nanti akan mengganggu kalian di kredit-kredit yang lainnya. Misalkan kayak kalian kredit keganggu, atau mungkin orang tua atau saudara kalian yang
kalian masukkan dalam daftar yang bisa dipanggil itu juga mungkin akan terganggu juga. Terus pengajuannya kalau bisa yang bawaannya DP-nya cuma 20% atau 35% di atas 3.700.000, kalian naikin. Syukur-syukur bisa sampai 50% DP-nya. Itu jauh lebih bagus lagi. Jauh lebih bagus ya, tapi ini nggak maksa. Maksudnya kalian punya uang segitu ya, ya udah kalau mau ikutin ini, mau nyoba-nyoba pun nggak apa-apa. Tapi ini kita kan ngasih opsi biar lebih mudah aja deh, biar lebih cepat, mudah-mudahan bisa goal gitu loh maksudnya. Terus pakai handphone sendiri gitu, usahakan untuk HCI-nya pakai handphone sendiri. Kalian bisa registrasi dulu pakai nomor handphone yang kalian biasa gunakan. Terus datanya juga harus teliti ya, harus bener ya, jangan yang asal-asalan gitu. Terus verifikasi e-commerce bisa kalian pilih Shopee, Grab. Pasti nih yang Shopee, yang Grab ini banyak yang punya, Shopee juga yang banyak yang punya. Kalau internet banking jarang mungkin ya, Shopee sama Grab ini pasti banyak yang punya. Nah, terus dokumen yang wajib. Nah, ini akunnya Shopee kalian juga jangan salah-salah, namanya juga lengkap, alamat juga. Grab pastinya juga nomor teleponnya atau kakak, pasti KTP-nya juga dimasukin. Kalau bisa yang ini aja deh kayaknya, Grab ini ya. Karena nomor WA-nya yang kalian pakai untuk bikin HCI sama Grab kemungkinan sama kan. Nah, terus dokumen yang paling penting ini dokumennya 3 minimal, jangan cuma 2. 3. Ya. Dan yang KTP ini EKTP ya, bukan fotokopian. EKTP yang masih bentuknya KTP gitu, bukan fotokopian. EKTP. SIM, ini SIM atas nama kalian. Bisa STNK. Kalau nggak salah STNK juga bisa. Tapi STNK atas nama kalian juga. Itu opsi ketiga, opsi terakhir pokoknya. Jadi KTP, SIM, NPWP, BPJS, ini KIS juga. BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan atau paspor, KK kayaknya udah bisa ya. Nih, kayak gini nih kalian bawa semua yang kalian punya. Kalau kerja sekarang pasti udah punya NPWP atau BPJS atau KIS. KIS ini kalau kita sabut itu kartu BPJS Kesehatan yang dulu, tapi yang biasa orang maksud tuh KIS itu BPJS Kesehatan tapi yang subsidi pemerintah gitu. Biasanya sih gitu. Kalau yang baru kan BPJS Kesehatan gitu, orang taunya yang bayar secara mandiri atau dari perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kalian ikuti di sini di saat kalian pengen mau melakukan pengajuan HCI. Mudah-mudahan kalian bisa goal di kondisi yang seperti ini, dan saya harapkan kalau kalian mau coba kredit bisa, kita akan layanin dengan sepenuh hati. Walaupun kalian mungkin sebenarnya sudah mencoba di toko lain, nggak apa-apa, datang aja di tempat kita juga pastinya akan bantu. Nah, mungkin itu aja guys, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.